Selamat malam teman-teman autoimun.id. Senang sekali malam hari ini, Rabu 31 Maret 2021, saya Asri Wijayanti bisa kembali memandu program edukasi autoimun Bincang Baik di akun Instagram @autoimun.id. Ya, program Bincang Baik ini sendiri adalah sebuah program edukasi seputar autoimun dan kesehatan karena sesuai singkatannya, baik ini adalah singkatan dari belajar dan berbagi seputar autoimun dan kesehatan. Di edisi kedua Bincang Baik ini, kita akan membahas sebuah topik yang sekali lagi sangat dan hipan orang-orang dengan autoimun seperti saya dan teman-teman mungkin saat ini sedang menyaksikan Instagram Live ini. Dan topik kita malam hari ini adalah tentang boleh atau tidaknya seorang dengan autoimun atau mendapatkan vaksin COVID-19. Malam hari ini saya akan bincang dengan seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, Fellows of Indonesian Society of Internal Medicine. Beliau adalah seorang pakar autoimun yang juga menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau Peralbuni, sekaligus Ketua Dewan Pembina Marisa Cordoba Foundation. Bicara tentang Marisa Cordoba Foundation, untuk teman-teman yang belum kenal dengan organisasi ini, Marisa Cordoba Foundation ini adalah lembaga nirlaba yang didirikan di tahun 2012 oleh seorang penyintas autoimun berjenis ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Namanya adalah Mbak Marisa Cordoba, dan beliau bersama dengan Profesor Dr. Arut Sudoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi mendirikan Marisa Cordoba Foundation ini yang bertujuan untuk mendukung orang-orang dengan autoimun di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Diantaranya adalah kegiatan edukasi seperti yang kita lakukan malam hari ini melalui akun Instagram @autoimun.id. Selain melalui akun Instagram ini, informasi tentang autoimun dan kesehatan juga disampaikan melalui kanal YouTube, Facebook, dan juga website yang semuanya memiliki nama autoimun.id. Ya, teman-teman semua, Marisa Cordoba Foundation ini juga melakukan pendampingan kepada orang-orang dengan autoimun melalui grup WhatsApp yang saat ini sudah berkembang banyak sekali menjadi 20 grup dengan 4.000-an anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan di negara-negara lain tentunya. Di grup 5 dasar hidup sehat ini, kita belajar banyak tentang 5 dasar hidup sehat. Ini adalah sebuah pola hidup sehat menyeluruh yang dikampanyekan untuk mendukung kesehatan keluarga Indonesia, terutama orang-orang dengan autoimun. Di grup 5 dasar hidup sehat ini, teman-teman bisa belajar banyak, selain dari sesama teman-teman penyintas, juga dari... Oh baik, ada masukan, suaranya hilang timbul. Oke, bagaimana sekarang teman-teman yang sedang menyaksikan? Apakah sudah membaik? Sepertinya ada masalah koneksi ya, semoga segera membaik ketika kita nanti terhubung dengan Prof. Iris. Oke, ya, mohon informasinya apakah suara dan gambarnya masih putus-putus atau sudah lebih jelas sekarang? Putus-putus? Oh, ada juga yang sudah ini. Sebelum saya meneruskan pembukaan dan pengenalan untuk topik malam hari ini, oh masih. Oke, kalau gitu saya coba untuk disconnect lampu dan jelas. Sudah jelas ya, sudah ada bilang jelas. Ada yang bilang gambarnya hilang, masih putus-putus. Oke. Sudah lancar. Oke, alhamdulillah. Mungkin yang putus-putus bisa jadi koneksi di tempat masing-masing ya, karena masih putus-putus juga. Gambar bagus, suara masih putus-putus, kadang putus, kadang tidak, masih. Oke, baik, saya coba disconnect dulu, kemudian saya coba terkoneksi lagi sebentar lagi, semoga sudah lebih baik ya teman-teman. Oke, ditunggu sebentar lagi, saya akan disconnect, kemudian akan berusaha terhubung lagi dengan
Instagram, dan semoga koneksinya sudah lebih baik lagi sekarang ya. Baik, ditunggu sebentar lagi, kita akan kembali live, dan semoga koneksi nanti sudah lancar. Bagus. Oke, tunggu sebentar teman-teman untuk pastikan lagi. Saya akan coba untuk disconnect lagi supaya kualitas gambar dan suaranya lebih bagus. Doakan semoga internetnya lancar ya. Semoga bincang-bincang ini juga baik dan dukungan internet yang lebih baik. Oke. Baik. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi dalam 5 menit lagi. Saya akan mencoba terhubung lagi. Tetap di autoimun.id. Sudah oke. Ya. Oke, sudah banyak sekali yang bilang oke, jadi tidak perlu di disconnect ya sepertinya. Baik teman-teman, kembali ke informasi tentang support group 5 dasar hidup sehat. Ya, kembali ke informasi tentang 5 dasar hidup sehat dan support group autoimun ini. Untuk teman-teman Odai yang masih mencari komunitas untuk saling berbagi dan saling belajar dan menyemangati, teman-teman bisa bergabung dengan grup WhatsApp ini. Untuk yang mau catat nomornya boleh, silahkan disiapkan alat tulisnya. Iya, silahkan hubungi 0819-3295-1374. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan support group autoimun 5 dasar hidup sehat yang dikelola oleh Marissa Cordoba Foundation, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp 0819-3295-1374. Ya, dicatat ya. Baik, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ini ada yang cerita baru saja didiagnosa rheumatoid arthritis, kemudian AIH, dan semuanya. Masa-masa awal didiagnosa memang biasanya berat, tapi insya Allah kita ketika sudah diberi ujian, insya Allah bisa melaluinya. Untuk yang belum sehat malam hari ini, semoga kondisinya semakin membaik. Untuk teman-teman yang sudah baik, semoga makin baik dan terus semangat. Oke teman-teman, tadi kita sudah bercerita tentang program pendampingan melalui support group ya. Dalam support group 5 dasar hidup sehat ini, Marissa Cordoba Foundation memiliki dewan pakar dan dewan pembina yang isinya adalah para dokter, spesialis yang memang menangani orang-orang dengan autoimun. Di situ juga ada nutritionist, certified health coach, psikolog, dan juga narasumber-narasumber lainnya yang bisa menjadi acuan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seputar autoimun dan kondisi kesehatan kita. Saya sendiri bergabung dengan support group ini sejak tahun 2016, kurang lebih 2 bulan setelah saya terdiagnosis autoimun, dan saya belajar banyak dari situ dan saya merasa bertumbuh baik untuk mengenali keadaan penyakit saya maupun untuk menerima dan beradaptasi dan terus berdaya dan berkarya. Teman-teman semua, selain support group autoimun itu tadi, dalam mewujudkan visi dan misinya, Marissa Cordoba Foundation ini juga bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, misalnya akademisi, dunia usaha, lembaga profesi, komunitas, pemerintah, serta media. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh Marissa Cordoba Foundation. Tadi yang pertama saya sebutkan adalah edukasi, kemudian pendampingan juga sudah saya sampaikan, ada juga kegiatan pemberdayaan. Jadi kegiatan-kegiatan pemberdayaan ini diantaranya adalah pelatihan-pelatihan kewirausahaan seputar produksi pangan sehat dan produk-produk pro-natural atau alami yang dilakukan baik secara offline maupun online. Kalau selama pandemi ini tentunya semua jadi berubah menjadi online untuk melindungi diri kita semua. Dan hingga saat ini sudah ada 300-an orang dengan autoimun atau ODA yang sudah mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan ini. Acaranya macam-macam, mulai dari kursus memasak sehat, kursus kewirausahaan, dan ketika kursus memasak sehat itu sendiri misalnya juga ada sesi di mana kita belajar menghitung biaya produksi, harga jual, dan seterusnya. Dan tema itu, Marissa Cordoba Foundation juga menyediakan sebuah wadah yang saat ini baru saja dibuatkan akun Instagramnya, yaitu pasarbaik.id, di mana di situ nantinya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pemberdayaan bisa ikut mempromosikan hasil-hasil produksinya. Baik, teman-teman,
Prof. Iris Renggani saat ini sudah standby sepertinya. Dan kita kembali ya dari cerita Warisan Sahabat Foundation. Sekarang kita akan bicara tentang mau ngobrolin apa sih malam hari ini yang baik. Untuk teman-teman yang mengikuti update COVID-19, tentunya kita semua mengikuti ya, karena ini adalah hal yang signifikan sepanjang 1 tahun ini, mengubah banyak sekali aspek dalam kehidupan kita. Sejak munculnya publikasi tentang sudah ditemukannya vaksin COVID-19, dan terutama sejak dicanangkannya program vaksin COVID nasional yang telah dimulai pada bulan Januari 2021 lalu, muncul banyak pertanyaan di kalangan teman-teman penyintas autoimun. Pertanyaan lamanya adalah, baik saya divaksin? Boleh nggak sih saya divaksin? Pertanyaan itu banyak juga muncul di grup teman-teman, dan Pengurus Besar Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI sendiri telah mengeluarkan rekomendasi tentang pemberian vaksin COVID-19 yang sudah sempat direvisi beberapa kali, dan direvisi terakhirnya pada tanggal 18 Maret 2021 lalu. Mungkin beberapa teman juga sudah sempat membaca kopinya. Disebutkan bahwa individu dengan penyakit autoimun layak untuk mendapatkan vaksinasi jika penyakitnya sudah dinyatakan stabil oleh dokter yang merawat. Nah, ini juga menimbulkan banyak pertanyaan lagi di kalangan teman-teman. Banyak yang bertanya dan bingung apakah benar mereka layak untuk mendapatkan vaksin. Dan kriteria stabil sendiri juga banyak menjadi pertanyaan. Sebelum kita mendapatkan keputusan apakah boleh atau tidak, maka malam hari ini kita akan berbincang dengan Prof. Iris Rengganis untuk membahas lebih dalam, untuk memahami lebih dalam lagi tentang vaksin, fungsinya, kemudian imunitas tubuh kita, dan nanti pada akhirnya teman-teman juga dipersilahkan untuk menanyakan apa yang ditanyakan ke Prof. Iris Rengganis. Karena bahasan malam hari ini cukup serius mungkin ya dan padat gitu. Mohon waktunya, mungkin kita akan membahas dulu dengan Prof. Iris sekitar kurang lebih 30 menit. Baru setelah itu saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk memberikan jawaban. Oke, saya akan berusaha menghubungi Prof. Iris Rengganis. Dan semoga kita bisa segera terhubung ya. Oke. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Saya sedang berusaha menghubungi beliau. Ya, semoga kita bisa berbincang bersama di sini dengan baik dan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iris, gerus sekali. Saya senang bisa ngobrol dengan Prof. Iris malam hari ini. Mbak Asri yang cantik. Iya. Prof. Iris juga seger banget. Sudah selesai prakteknya, Dok, atau gimana? Saya sengaja majuin untuk acara ini. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Iya, sama. Teman-teman, Prof. Iris sampai memajukan jadwal praktek loh buat kita. Prof, ini ramai sekali yang sudah nonton malam hari ini, udah 347. Semoga informasinya bermanfaat ya, Prof ya. Iya, sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Oke, langsung saja Prof, karena kayak banyak banget yang sudah menitip pertanyaan. Jadi kalau kita bicara tentang vaksin ya Prof, mungkin untuk awalnya bisa dijelaskan ke kami-kami ini Prof. Sebetulnya kalau vaksin kita bicara tentang kekebalan tubuh ya pastinya ya. Tapi kalau kita bicara tentang kekebalan tubuh atau imunitas tubuh itu sendiri, sebetulnya gimana sih Prof caranya imunitas tubuh ini bisa terbentuk? Ya, jadi sebetulnya tubuh itu merupakan departemen pertahanan untuk kita semua. Jadi tubuh itu wajib kita pelihara ya supaya tidak terkena infeksi. Tetapi pada masa pandemik ini sulit sekali untuk kita menjaga ya karena penularan dengan mudah terjadi di mana-mana. Apalagi bagi seorang penyintas autoimun yang mengkonsumsi beberapa macam obat yang memang beberapa orang mendapat obat yang menekan imun sistemnya. Jadi bagaimana caranya sekarang? Nah, kita ada yang disebut herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan kelompok ya. Jadi dari WHO menyarankan agar 70% dari tiap negara mencapai kekebalan secara vaksinasi. Jadi herd immunity buatan. Maka sekarang bagaimana orang penyintas autoimun? Apakah boleh divaksinasi?
Nah, ini banyak sekali pro dan kontranya. Ya, jadi dari PAPDI, dari Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, pada awalnya menyatakan karena itu masih baru dan kita dalam sekejap harus membuat satu pernyataan, akhirnya kita menyatakannya untuk tidak dulu. Di semua penyakit autoimun tidak boleh divaksinasi, itu pada awalnya. Nah, Yang kemudian, bulan Desember dan Januari itu ya, ya, Prof ya. betul. Dan Baik. PAPDI sudah melakukan 4 kali revisi Mm. dengan kemajuan daripada apa namanya yang kita melihat situasi ya, jadi dinamika sekali ya. Karena kita sangat super hati-hati, tetapi akhirnya sekarang menjadi lebih bukan lebih longgar ya, tetapi dari berbagai macam perhimpunan, termasuk rheumatologi, alergi imunologi. Jadi yang seseorang yang betul-betul sudah terkontrol autoimunnya dalam kondisi stabil, artinya stabil itu bukan stabil untuk melakukan vaksinasi, tetapi sudah stabil paling tidak 1 tahun ya, kalau kita lihat, nah itu atau dia tidak minum obat lagi, ya remisi ataupun minum obat dengan dosis yang sangat kecil, itu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi ini semua case by case. Jadi tidak bisa kita Mm. ratakan semua tidak boleh atau semua boleh, tidak bisa. Ya saya Mm. betul-betul sangat hati-hati sekali kalau memang sudah kita lihat bisa, kita bilang bisa. Tapi tentu saya selalu melihat latar belakang sebelumnya. Kalau dia pernah sakit berat, lebih baik tidak, ya karena nanti bisa menimbulkan kekambuhan. Tetapi Mm. dari apa namanya dunia menyatakan bahwa lebih berat kalau dia sakit COVID dibandingkan kalau dia flare up penyakit autoimunnya. Nah, itu memang benar. Ya, ya kalau kita ngomong begitu ya semua juga jadi benar ya. Artinya COVID memang berat gitu ya dibandingkan kalau flare up daripada autoimunnya. Tetapi bagaimanapun juga bagi saya itu tetap harus berhati-hati. Jadi tetap Ya. harus kembali ke dokternya masing-masing dan dilihat oleh dokternya, kan dokternya yang merawat yang paling tahu dari masa awalnya sampai dia jadi bisa remisi misalnya. Jadi dokternya yang bisa Mm. menentukan. Tetapi Ya. memang repotnya kalau orang yang nggak ada dokternya, itu yang repot ya. Iya. Gitu. Jadi kita hanya bisa membantu melihat secara umum bahwa itu boleh atau tidak boleh. Baik. Jadi Sementara, memang pertimbangannya tidak memang harus sangat hati-hati nih ya, Prof ya. ya, Sebelum menuju ke sana, kita membahas dulu untuk vaksin ini sendiri ya, Prof ya. Untuk orang dengan autoimun, kenapa harus sehati-hati itu, Prof? ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ini ada satu teori yang mengatakan demikian, bahwa vaksin itu memakai ajuvan. Tergantung Hmm. ajuvannya. Bila mana ajuvannya itu merupakan satu aluminium misalnya, itu lebih Hmm. berhati-hati kita ya karena bisa menimbulkan yang disebut apa namanya ASIA. ASIA itu Hmm. autoimmune induced by ajuvan. Nah itu jadi harus Oh, hati-hati. ada ya? Tetap ada istilah ASIA. Ya itu yang kita Hmm. dapatkan dari Profesor um, siapa namanya Yehuda. Profesor Yehuda, beliau adalah ahli autoimun sedunia. Jadi Iya. beliau menyatakan hal itu. Tetapi memang tidak bisa dibuktikan secara evidence base, belum ya, belum secara Oh, oke. evidence base. Jadi itu tapi Hmm. sudah beberapa terjadi ya, makanya beliau bisa menyatakan hal itu. Kita harus berhati-hati untuk hal itu. Tetapi Hmm. tetap aja dari sebagian besar menyatakan kalau seseorang sakit COVID itu akan lebih Hmm. berat dibandingkan kalau flare up daripada autoimunnya. Nah, ya itu benar Oke. juga, tidak salah ya. Hmm. Dan waktu itu kami rapat bersama-sama dari rheumatologi juga menyatakan demikian. Nah, ya Hmm. dari alergi imunologi kita juga mengiyakan, tetapi tetap hati-hati. Ya, jadi artinya kita tetap sepakat hati-hati. Jadi dari PAPDI Baik. akhirnya disepakati keluar bahwa autoimun bisa dilakukan vaksinasi bila mana kondisinya stabil. Nah, stabilnya inilah yang harus dipertimbangkan. Iya, Prof, kita kembali ke ajuvan. Mungkin banyak teman-teman yang belum familiar dengan apa itu ajuvan, Prof. Ya, ajuvan adalah suatu zat yang dipakai pada vaksin untuk meningkatkan antibodi. Ya, supaya Hmm. terbentuk antibodi yang bertahan lama, antibodi dengan titer Hmm. tinggi. Ya, karena vaksinnya vaksin mati. Jadi, vaksin mati itu udah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi, untuk Hmm. meningkatkan antibodinya dikasihlah satu zat. Nah, itu namanya ajuvan. Nah, justru ajuvan inilah yang lebih sering apa namanya menyebabkan kekambuhan dari autoimunnya.
Nah, beberapa Baik. orang yang sudah divaksinasi, yang autoimun, saya lihat memang tidak ada reaksi apa-apa. Tapi beberapa Maksudnya yang Oda yang memang divaksinasi ya? odai, ya odai. Oh, Tapi memang itu ringan, ya, memang odai hmm. yang ringan. Jadi memang kita menyaringnya memang hati-hati. Kalau yang ringan dia tidak apa-apa, karena dia gejalanya masih awal. Iya, kalau ketika kita bicara tentang adjuvan, kan itu tadi Prof. Iris menyebutkan kalau itu ditambahkan ke vaksin yang inactivated vaksin. Berarti Ya, CoronaVac atau vaksin dari Sinovac yang saat ini di Indonesia yang dimaksud ya, Prof ya. ya Tapi betul. saat ini di dunia kan sudah ada pengembangan beberapa vaksin yang lain oleh perusahaan-perusahaan lain dan um, tidak semuanya merupakan inactivated vaksin. Kemudian untuk vaksin-vaksin yang lainnya bagaimana ini, Prof? Nah, Misalnya yang iya itu menggunakan yang mesti kita mRNA mau atau lihat. Itu yang kita mau lihat. Sejauh ini ya. yang autoimun Sinovac sejauh ini sih tidak apa-apa ya, karena memang yang Hmm, disuntik orang yang sedang autoimunnya ringan dan sedang, tidak yang berat. Yang berat tentu pasti tidak. Ya. Nah, ya. tapi kalau yang nanti yang berikutnya, nah ini harus kita lihat lagi apakah ada ajuvan atau tidak. Yang saya belum Hmm, lihat yang Astra. Yang Astra kelihatannya tidak pakai ajuvan karena dia platformnya berbeda. Ya, tetapi hmm, tetap harus kita lihat nanti apa komposisinya. Kalian masih baru sekali. Tapi yang baik. Sinovac kelihatannya yang autoimun sudah banyak yang divaksinasi juga. Hmm, ya. Kalau yang eh, untuk yang saat ini ada kan AstraZeneca kan juga sudah dimulai ya sepertinya Ya, sudah masuk ke sudah Indonesia juga. sudah Untuk untuk di yang Indonesia ketika Timur. baik ya, Prof. Idris kan tadi menyebutkan untuk platform-platform yang berbeda mungkin bisa berbeda juga. Untuk yang platform-platform yang berbeda ini, seandainya dia tidak memakai ajuvan, apakah ada zat-zat lain yang mungkin perlu diwaspadai, terutama dalam kaitannya bisa memicu reaksi antibodi yang berlebihan atau apakah sudah ada informasi seperti itu, Prof? Belum, sampai saat ini belum ya. Jadi yang memang dibolehkan untuk apa penyintas autoimun terutama vaksin mati itu dulu. Ya. Kita tidak Oke, memberikan vaksin hidup, itu teorinya. Kita sepakat iya. hanya vaksin mati. Terus yang kedua yang kita lihat adalah ajuvannya. Ajuvannya yang Hmm, mana? Nah ini yang belum. Ini karena masih baru satu, jadi kita belum. Mudah-mudahan sih kita akan mendapat jawaban sembari apa namanya berjalannya waktu ya. Harapan kita. Karena memang rasanya kalau nggak divaksin juga rasanya kita nggak punya pertahanan ya seperti itu. oke, Jadi rasanya apa ya mau kemana-mana itu walaupun vaksin tidak ada 100% perlindungannya ya tetapi kalau masa iya. pandemik itu rasanya aduh rasanya pengen banget divaksin gitu. Betul, supaya lebih tenang juga ya Prof ya. Ya Tadi lebih Prof Iris juga tenang. menyampaikan bahwa sudah ada beberapa ODA yang Prof Iris ketahui menerima vaksin CoronaVac atau vaksin dari Sinovac ini. Dan disampaikan bahwa tadi memang kejadian ikutan pasca imunisasinya cukup ringan ya Prof. Seperti apa itu yang Ya, sudah dan dialami? yang saya lihat sama dengan yang tidak autoimun sama ya artinya nyeri-nyeri sendi karena memang salah satu kipinya adalah memang nyeri sendi gitu ya. Jadi pada odai itu Ya. yang lebih dominan mungkin, tapi pada yang lain yang tidak odai juga itu muncul. Lemes, banyak Hmm. yang lemes ya wajar, ada ngantuk, banyak pengen makan ya. Nah, itu pada Ya, odai saya juga sempat baca ada terjadi. yang pengen makan 6 kali Iya, dalam sehari. iya, iya. Jadi macam-macam ya. Nah, saya perhatikan dan tiap kali saya memberi apa ACC untuk bahwa itu boleh divaksinasi, saya juga mengatakan bahwa plus minusnya harus saya Hmm. ceritakan kepada ODAI supaya mereka yakin apa mereka benar mau divaksin atau tidak. Ya, tapi memang dia tanya, oh setuju atau tidak. Kondisi ini saya setuju. Kalau kondisi saya belum setuju, saya bilang kita tunda. Saya bikin surat tunda belum Hmm. bisa, belum terkontrol. Masih alasannya saya tulis diagnosa adalah apa, masih makan obat apa. Dia harus jelas, dokter pun harus menulis jelas supaya nanti di meja dua sejawat dokter itu melihat dengan apa lebih seksama, dia lebih mengerti gitu ya, gitu. Ya. Kan, jadi jangan Ya. juga akhirnya menjadi apa ya, akhirnya semua autoimun nggak usah gitu juga, jangan juga gitu. Ya, jadi Hmm. saya lihat banyak sekali teman-teman dokter yang autoimun sudah dilakukan vaksinasi, tapi kan jenisnya beda-beda tiap orang, nggak bisa Iya. disamaratakan. Gitu. Ya, dan catatannya tadi udah stabil paling tidak yang seperti Prof. Iya, Iris sampaikan kondisi 1 tahun. stabil. Ya, Iya. Eh, kalau kita bicara tentang plus minus vaksin ini untuk ODAI sendiri apa, Prof? ya kalau keuntungannya tentu herd immunity atau kekebalan kelompok itu cepat teratasi ya, Mhm. cepat tercapai.
karena aduh tidak enak ya hidup seperti ini, kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi mau pergi kemana pun saya pun takut sekali ya, mau ke mall, mau kemana itu takut banget gitu ya. Jadi Iya. seperti kita nggak punya pertahanan. Dengan ada vaksin itu merupakan satu harapan, walaupun bukan harapan sepenuhnya. Vaksin itu Iya. hanya untuk salah satu upaya untuk tercapainya herd immunity, tetapi bukan upaya untuk menghentikan pandemik. Tapi itu Iya. upaya untuk herd immunity. Jadi kita ada pengertian di situ. Nah, kalau orang sudah Oh, 70% divaksinasi, itu ya diharapkan pandemik berakhir. Itu harapannya. Yang 30% itu 70% akan begitu ya. terlindungi. Ya, terlindungi karena Iya. sudah terputus rantai penularan. Kalaupun ada Iya. penularan, itu akan ringan-ringan saja. Jadi Iya. memang Ah, pasien-pasien saya autoimun rata-rata pengen banget divaksinasi. iya. Rata-rata. Sampai kalau saya bilang Iya. nggak boleh, dia nangis sedih sekali. Ya karena saya merasakan, karena nggak pede. Kita mau kemana-mana jadi nggak pede gitu. Jadi Betul, karena betul. ya sebelum autoimun kan mereka divaksin gitu. Tapi setelah autoimun kan nggak bisa gitu. Jadi terasa sekali gitu ya perbedaan-perbedaannya. Tetapi kan ini vaksin baru, jadi kita juga harus hati-hati. Jadi semuanya harus Iya. seimbang. Ya, jadi kita jangan bilang boleh, tapi tahunya sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kita udah agar cakupannya tinggi, udah semua vaksin. Mm-mm. Nggak juga ya. Jadi harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Tetapi jangan Iya. super hati-hati juga. Akhirnya cakupan jadi rendah. Jadi bijaksana, Iya. harus bijaksana. Mm-mm. Ketika seorang dokter memutuskan bahwa pasien ini dalam kondisi stabil, tadi kan Prof menyampaikan bahwa 1 tahun paling tidak ya sudah tidak ada kekambuhan. Seandainya seorang Odai ini masih minum obat atau ya masih minum obat imunosupresan, apakah berarti belum boleh ya Prof ya? Atau gimana Prof? Tadi Boleh soalnya kalau ada juga misalnya sudah ditanyakan. autoimun yang steroid di bawah 20 miligram per hari masih boleh. Di bawah 20 Tapi ada miligram per hari. catatan-catatan yang lainnya juga ya Oh, Prof ada, ya? ada. Semua tuh Banyak. ada catatan. Riwayat dulunya. Kalau dulunya berat, saya tetap tidak. Kalau riwayat dulunya Oh, berat. Karena nanti kemungkinan jadi takutnya flare up. Tetapi saya juga harus menjelaskan, akibat nggak divaksinasi, akibatnya juga kena COVID pun apa lebih berat lagi gitu ya. Jadi apa namanya di luar negeri sudah diteliti bahwa dengan kondisi kekambuhan pada autoimun itu tidak lebih sebelum ada vaksinasi. Jadi tidak berarti oh, artinya kambuh itu bukan karena vaksinnya, seakan-akan seperti mm, begitu kalimatnya ya. Tetapi mm, bagaimanapun juga, walaupun dikatakan demikian, ya tetap kita hati-hati. baik, baik. Tidak mudah Em, untuk menetapkan ini boleh atau tidak boleh, tidak mudah bagi saya. iya, terbayang soalnya memang harus betul-betul hitung risk and benefitnya ya Prof Ya, ya. ya, Iya, ya, dan itu berhubungan dengan kesehatan seseorang. Em, ya. Kemudian untuk vaksin ini sendiri, Prof, antibodi yang terbentuk ini sebetulnya bisa bertahan berapa lama? Ya, Nah, ini untuk pertanyaan yang CoronaVax bagus terutama sekali di ya. sini. Jadi memang ini masih berjalan. Jadi time Hmm, will tell ya. Waktu yang akan berbicara ya nanti. Nah sekarang bagi diikutin Sinovac mau diikutin sampai 6 bulan. Ya harapannya sampai hmm, 1 tahun. Ya kalau Moderna hmm. mereka sudah menyatakan paling lama 1 tahun. Ya saya juga harapan saya 1 tahun ya. Kenapa? Karena memang kayak Kenapa? virus influenza. Kalau vaksin influenza Hmm, itu juga setahun sekali ya. Jadi kalau Sinovac ataupun yang lainnya untuk COVID-19 bisa setahun itu udah luar biasa, bagus sekali. Tapi hmm, belum belum bisa dibilang karena 6 bulan ini masih diikuti. Ya mudah-mudahan hmm. bisa. Gitu. Kita akan lihat nanti. Baik, jadi belum belum ada angka pastinya ya, Prof ya. Belum Kemudian bisa dikatakan. ya, apalagi beda individu juga bisa jadi beda juga efek vaksin di tubuh mereka masing-masing ya, Prof ya. Ya, sangat Heeh. benar. Jadi setiap orang pembentukan antibodi beda-beda. Jadi artinya setelah vaksinasi yang kedua, setelah terbentuk antibodi 14 hari sampai 28 hari vaksin yang kedua, tetap bisa terkena COVID-19. Tetapi tidak Hmm, separah bila mana tidak divaksinasi. Ya, jadi artinya oke. tidak ada yang 100% perlindungannya daripada vaksin sendiri. Iya, tapi tetap lebih terlindungi dan gejala yang dialami Ya, lebih ringan begitu. Jadi itu ya, keuntungannya ya, kurang lebih ya. ya. Baik. Kemudian kalau misalnya nih, Prof, kan tadi disampaikan bahwa ODAI yang memang ingin vaksin memang harus mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat bahwa kondisinya sudah stabil dan seterusnya. Sementara di grup LDHS di support grupnya kita itu juga cukup banyak pertanyaan. Saya didiagnosanya misalnya 5 tahun yang lalu. Saya merasa nggak pernah kambuh lagi sih. Jadi sudah 3 tahun tidak kembali lagi ke dokter gitu. Bagaimana ini karena
yang bersangkutan misalnya juga sudah tidak bertemu dengan dokter ini, kemudian untuk merunut riwayat kemudian mendapatkan izin dari dokter bahwa dia stabil dan layak divaksinasi, itu bagaimana Prof kira-kira yang Bagusnya kita bisa anjurkan dilakukan? dia ke salah satu dokter ya, yang di mana aja ya, tapi yang memang bergerak di bidang autoimun kan banyak sekali ya sekarang di Jakarta. Nah, jadi tentu datang ke sana, yang pertama tentu anamnesis, yaitu wawancara dengan pasien. Ya, kita lihat bahwa oh ya ini dia udah nggak pernah kambuh, udah ini, karena wawancara itu 80% memberi informasi. Kemudian kita butuh laboratorium membuktikan bahwa omongannya benar gitu. Kita Baik. periksa lab, kita kasih pengantar. Nanti kita lihat lagi hasilnya, kita bisa tentukan secara apa ya, hati-hati tentunya kita lihat gitu. Kalau memang boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya kita tuh. Saya biasanya menulis belum boleh atau tidak boleh. Kalau tidak boleh saya yakin ini memang belum, nggak bisa deh, masih jangka panjang. Ya, tapi kalau boleh saya bilang sudah terkontrol, tidak stabil, dapat diberikan vaksinasi. Karena mereka juga apa takut ya, karena di kantor ada harus, kalau nggak harus nanti gimana gitu ya. Iya. Jadi yang boleh dan tidak boleh akhirnya saya memberikan surat karena permintaan daripada pasiennya sendiri. Baik, baik. Dan prosesnya juga seperti itu, wawancara medis dulu, kemudian baru Ya, lab, baru dokter memutuskan seperti itu. ya betul. Prof, kembali lagi tadi Prof di awal tadi sempat menyampaikan bahwa kalau memang sekarang kondisinya membaik, tapi dia punya riwayat kondisi yang berat, itu biasanya tidak diizinkan. Berat ini yang seperti apa, Prof? Ya, berat itu dulunya ya, mungkin dulunya pernah sakit parah sampai ke ICU ataupun tidak ke ICU, tapi betul-betul kondisi yang apa ya, hasil labnya semuanya tinggi, ananya, ana profile misalnya ya, dan lain-lainnya. Itu, nah itu saya sangat berhati-hati, sangat sekali saya Baik. berhati-hati. Karena kita lihatnya ke apa ya, kepanjangan nantinya gitu. Autoimun kan penyakit kronis. Jadi kita Iya. harus lihat kepanjangannya nanti gitu. Iya. Karena vaksin ini sendiri juga diproduksi dan dikeluarkan kan dengan status emergency use ya, Prof ya. Ya, Studinya ya, sendiri belum cukup panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, what if-nya mungkin ya. Oke, ya, Prof, untuk teman-teman, kalau tadi kan yang teman-teman yang mungkin bisa punya akses untuk ke dokter yang merawat penyakit autoimun di Jabodetabek dan laboratorium dan sekitarnya, mungkin sedikit terbantu ya dengan ketersediaan akses-akses ya. untuk layanan kesehatan seperti itu. Pertanyaannya saat ini adalah ada teman-teman juga tinggal di kota-kota kecil atau di pulau-pulau yang jauh untuk mengakses seperti itu. Ini apa yang bisa disarankan, Prof? Kalau Sehingga tidak seperti punya itu, akses untuk mendapatkan ya, pemeriksaan lab atau ya, dengan dokter yang ya, ya kredibel. hanya dari ini saja, dari gejala klinis, ya dari apa wawancara. Nah, itu orang harus jujur dalam arti apa yang dia rasakan. Atau kalau dia nggak tahu, apakah dia pernah didiagnosa dulunya sebagai penyakit yang disebut autoimun, mungkin mereka juga nggak ngerti autoimun itu apa. Tapi kan di meja dua itu banyak ditanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa tertangkap masalah itu. Mudah-mudahan. Tapi biasanya kalau udah sakit yang nggak enak pasti orang itu berobat. Kan sekarang udah banyak sekali informasi. Kenapa orang bilang sekarang kok autoimun meningkat ya? Ya karena sekarang udah banyak apa sosial media ya. Jadi orang bisa baca sendiri, pasien-pasien bisa ngerti, dokternya juga baru ngerti. Oh ya kayak gini autoimun. Nah, pasiennya juga udah curiga, jangan-jangan saya autoimun. Sehingga memang kejadian jadi meningkat. Meningkat itu sebetulnya bukan meningkat, dulu juga udah meningkat, cuman kita aja yang nggak ngerti, dokternya juga Belum nggak tahu ya. mendiagnosa dengan tepat, dan pasiennya juga nggak datang, dia pikir penyakit biasa, kayak gitu. Iya. Iya, berarti kalau untuk teman-teman yang tidak punya akses ke dokter-dokter yang memang menangani autoimun, bisa ke dokter yang ada di wilayah masing-masing dan Ya, menyampaikan dengan jujur ya, Prof. Untuk ya, teman-teman yang tadi mendengar istilah meja dua mungkin sebagai gambaran, jadi untuk divaksin ini nggak langsung cus suntik begitu nggak ya, Prof ya? Ada ya, meja screening ya, yang di meja ya, dua nanti ada dokter yang memeriksa lagi ya, Prof ya. ya, betul. Yang Nah, di meja dua paling ada lama itu biasanya. Tapi makanya gimana, Prof? lagi paling lama, di meja dua itu paling lama. Paling Jadi lama. banyak sekali keluhan di meja dua bahwa mereka yang nggak punya, yang nggak biasa ke dokter untuk apa check up gitu, tiba-tiba udah panjang antrinya, taunya nggak bisa divaksin. Nah makanya sebaiknya memang yang punya komorbid atau yang usia udah lansia ya, komorbid atau lansia, tidak semua
usia lansia aja yang komorbid 50 tahunan juga bisa komorbid ya, 40 tahunan juga Mhm, ada yang punya komorbid. Siapapun yang punya mhm. komorbid itu sebaiknya apa namanya, periksa dulu lah sebelum kita vaksinasi. Ya check up, ya Mhm. minimal check up. Nah, mungkin itu yang bisa kita informasikan kepada masyarakat ya supaya nanti pada di meja dua jangan udah lama-lama ngantri, taunya nggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ya, jadi sebaiknya apa namanya periksa ke dokter minimal. Ya ke dokter umum pun tidak apa-apa. Ya kalau di daerah kan banyak Oh, dokter umum. Gitu. nanti disampaikan kondisinya ya, Prof ya. Iya Kemudian betul. ya itu gambaran teman-teman tuh di meja dua itu seperti apa. Nanti di situ juga ada kuesioner yang ditanyakan ya. Jadi memang betul-betul dicek kondisi kita karena memang memberikan vaksin ini hati-hati sekali ya, Prof ya. Iya Saya betul. berusaha agak mendalami bagian ini, Prof, karena jadi vaksin ini bagaimana ya reaksi di kalangan ODA sendiri campur aduk. Ada yang excited Iya pengen banget divaksin, ada yang ketakutan gitu. iya. Yang Saya ketakutan mengerti ini itu. misalnya sampai aduh jangan-jangan saya dipaksa vaksin nih, padahal saya punya Iya autoimun. Padahal iya tidak seperti itu ya, Prof ya. iya. Baik, Tidak. Prof, kemudian untuk orang-orang yang memiliki gejala seperti autoimun tapi belum tegak diagnosisnya, itu bagaimana, Prof? Nah, kalau belum tegak ya dan memang hasilnya banyak yang negatif, berarti kita anggap itu ringan atau awal dan tidak ada pengobatan sama sekali, hanya vitamin D. Biasanya semua odai kita Hmm. berikan vitamin D karena vitamin D menjadi tulang punggung sebetulnya vitamin untuk odai ya dan penyakit-penyakit lainnya. Vitamin D di masa pandemik itu naik daun, primadonanya, bukan vitamin yang lain Iya. tapi vitamin D. Nah, itu tetap harus Iya. dikonsumsi. Dan kalau memang Mhm. kelihatannya tidak apa-apa, dokternya bilang oh ya ini oke ya vaksinasi nggak apa-apa Oh, boleh. vaksin aja. Jadi Karena tadi vitamin D Prof juga nggak boleh mengatakan, dilupakan. Hmm. kena COVID lebih parah daripada ketika autoimunnya Iya, flare up ya. ya. Jadi kalau yang Iya, memang memungkinkan lebih baik divaksinasi kalau yang memungkinkan. Gitu. Dia baik. beruntung bisa divaksin. Iya, betul. Iya, ini juga harapan saya sendiri dan banyak teman-teman yang Iya, lainnya. iya, Eh, Prof, kalau sudah divaksin ini, kan tadi kan memang rasanya lebih lega, lebih pede seperti itu. Tapi kan juga ada salah kaprah yang lainnya nih. Wah, aku pengen cepet-cepet divaksin nih supaya bisa lepas masker gitu. Gimana, Prof? Tanggapan Prof banyak dengan sekali yang gitu. pernyataan-pernyataan Bahkan seperti ini? bahkan apa nakes-nakes nanya ke saya juga. Waduh, saya bilang gimana ya, nakes nanya lagi. Aduh, saya bilang dia pakai dong. Ayo, Saya bilang prokes, protokol kesehatan jalankan 5M. Ya, soalnya vaksin bukan itu tiga sudah m lagi ya, Prof ya? disebutkan. Artinya 3M jadi 5M ya. Ditambah lagi Heeh. menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Selain kita mencuci tangan pakai sabun, di air mengalir 20-30 detik. Ya, kemudian jaga jarak ya 1,5 meter minimal. Dan memakai masker Mm. dengan benar, ya itu juga. Jangan masker kain ya. Dan dianjurkan masker bedah, itu lebih baik. Yang 3 lapis. Iya, jadi teman-teman meskipun nanti sudah bisa divaksin, jangan lupa ya tetap bukan 3M tapi 5M itu tadi mencuci tangan Ya, dengan air mengalir, menjauhi karena kerumunan. Jadi masalahnya kemudian belum semua divaksin. Jadi kita kondisi betul. kita pun masih sedikit sekali, 70%. Bayangin, 70% artinya negara kita 287 juta penduduk. Kalau 70% artinya harapannya 170 apa, sampai 180 juta yang diberi kekebalan karena vaksinasi. Nah ini Dan belum sekarang baru tercapai. berapa juta ya, Prof ya? Aduh, baru seperberapa lah ya. Aduh, masih jauh, jauh. Makanya pandemik 2 tahun Mm-mm. ini belum tentu berakhir. Kalau lihat begini, Iya, ya. baik. Jadi kita Sabar-sabar dulu berharap makanya kita ya. sebanyak-banyaknya bisa divaksinasi. Tetapi untuk Iya. ODAI ada pertimbangan khusus. Mm-mm. Baik, Prof. Jadi teman-teman itu tadi sekilas penjelasan Prof Iris langsung ke tanya jawab sudah boleh, Prof? Boleh, Ataukah ada silakan. lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Prof, untuk teman-teman yang mau mengetik pertanyaannya, silahkan. Saya bacakan dulu yang tadi saya sudah sempat catat. Ada yang bertanya, pernah serangan KBS, Guillain-Barré syndrome ya, Prof ya, 5 tahun yang lalu. Baru. Apakah aman atau tidak untuk divaksin? Ya. Nah, Dari jadi saya Sleep selalu Lives. mengembalikan ya ke spesialistiknya masing-masing. Ya, jadi misalnya Hmm, dia ada Guillain-Barré syndrome (GBS) ya, atau hmm, myasthenia gravis ya, tapi hmm, udah terkontrol. Saya tetap bilang kembali dulu ke dokter sarafnya, ke neurologisnya, nanti mereka akan menentukan. Saya bilang. Kalau saya udah lihat, hmm, oh, ini semua udah oke, udah oke, tinggal satu lagi hmm. ke neurologis. Jadi semuanya tetap kita lakukan seperti itu.
Jadi misalnya juga ada tiroid, Hashimoto atau apa namanya Graves disease ya, hipertiroid dan hipotiroid ya. Nah, Ya. jadi tetap saya cek semua. Oh ya, ini udah normal, apa FT3, FT4-nya, TSH-nya normal, dia hanya minum obat untuk tiroidnya. Nggak apa-apa, karena kita memang terkontrol itu dalam keadaan minum obat, tidak selalu harus lepas obat ya. Jadi minum obat dengan dosis yang optimal, yang kecil, yang bisa apa mentolerir autoimun kita gitu ya. Jadi disuntik pun vaksinasi dalam keadaan minum obat, nggak apa-apa ya. Nah itu saya kembalikan tetap ke dokter endokrin. Jadi endpointnya akhirnya saya kembalikan lagi ke dokternya masing-masing. Misalnya Baik. AYH, ITP, saya cek lagi Hmm. semua. Nanti saya kembalikan dulu ke apa ke hematologi dulu, lihat ini gimana. Ya, karena kalau trombosit terlalu rendah tidak dianjurkan kita untuk vaksinasi sebetulnya ya, karena takutnya akan menimbulkan penggumpalan darah itu yang kita tidak harapkan. Jadi itu semua Oke. harus ada pertimbangan dan ada alasan-alasannya. Walaupun sudah terkontrol, tapi kondisinya kita harus hati-hati. Ya, jadi uh, ya harus tahu ininya latar belakang semuanya dan teori secara imunologinya bagaimana ya untuk boleh divaksin atau tidak dan juga kita harus melibatkan spesialistisnya ya jadi kalau Hmm. ke endokrin ya apa pengejar tiroid ya ke endokrin akhirnya Ya. ujung tombaknya saya kembalikan satu tulis surat mohon pertimbangan begitu dan mereka karena tiap-tiap sekarang perhimpunan sudah membuat rambu-rambu untuk vaksinasi. Dan di Oke. PAPDI itu, Perhimpunan Spesialis Dokter Penyakit Dalam, ada 12 divisi. Nah, 12 Hmm. divisi itu mempunyai masing-masing perhimpunannya sendiri. Kebetulan Hmm. saya dari Perhimpunan Alergi Imunologi, yang lain Ya. Perhimpunan Rheumatologi, yang lain Endokrinologi, ya, yang lain lagi Hmm. Hematologi punya lagi sendiri. Jadi masing-masing punya. Nah, masing-masing itu membuat rambu-rambu tersendiri yang disatukan di dalam wadah PAPDI. Dari PAPDI itu kita ke ID ke Kemenkes ya. Nah, jadi yang dipakainya PAPDI namanya. Tapi itu sebetulnya terdiri dari rangkuman dari 12 divisi. Nah, jadi karena itu kita di PAPDIS itu membiasakan diri untuk saling berkonsultasi demi kepentingan pasien. Jadi kita tidak boleh sombong pada diri kita sendiri bahwa itu semua kita bisa. Selalu kita harus sama dokternya di Jakarta ada ya kita saling konsultasi. Kalau di daerah mungkin tidak bisa sedemikian seperti ini. Jadi kalau di Jakarta ya bersyukur ya. Tapi kalau di daerah ya dokter umum pun harus bisa membuat satu keputusan. Tapi biasanya mereka telepon-telepon kita ya biasanya. Oh, oke. Ya, tanya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, saling berkoordinasi kok, saling para dokternya. Jadi meskipun di daerahnya tidak ada ahli penyakit dalam, ahli alergi imunologi juga tetap bisa seperti itu. Jadi masing-masing spesifik seperti itu ya, Prof. Ini juga Iya, soalnya banyak sekali yang kasus per kasus yang ditanyakan nih. iya. Saya AIH, kemudian ada lagi pemphigus vulgaris sudah stabil selama 1 tahun, apakah boleh divaksin? Iya. Ada juga Ya, yang 11 tahun bertanya sih apakah boleh. vitiligo boleh. Boleh. Bagaimana, Prof? Kalau vitiligonya tidak aktif ya dalam jangka panjang, karena dia kan vitiligo akan terus jadi apa namanya hipopigmentasi kan. Tapi kalau nggak aktif Hmm. boleh, boleh. Banyak vitiligo yang sudah divaksinasi, gitu Oh banyak, gitu ya. banyak. Mm-mm. Iya. Tadi kan masih ada yang tadi juga bertanya, apakah kalau autoimun sistemik sudah boleh divaksin? Tadi sudah dijawab juga oleh Prof. Iris bahwa boleh kalau memang sudah dinyatakan stabil oleh dokternya. Jadi Ya, memang sudah ada perubahan ya, Prof. Ya, karena ya, sebelumnya ya. mungkin Kita masih udah 4 kali membacanya. revisi, 4 kali perubahan Iya, dari PABDI. Dan ini betul. udah keempat ini. Iya. Jadi berubah Dan sekali dari yang pertama. Pertama totally tidak boleh, langsung tidak boleh. iya, iya. Karena Saya kita masih masih ingat belum itu. tahu vaksinnya, jadi kan ya takut. Jadi kita dari perhimpunan alergi juga bilang langsung Mm-mm. nggak boleh langsung kita begitu juga. Karena takut salah kan kita. Lebih bagus kita nggak Betul. boleh dulu. Nanti kan kita Mm-mm. lihat lagi, oh ternyata vaksinnya nggak apa-apa ya, vaksinnya ini kipinya begini-gini, oke, udah mulai Iya. dikit longgar. Gitu. Mm-mm. Terima kasih banyak loh untuk kehati-hatiannya, Prof. Juga terima kasih untuk para dokter yang sudah berusaha menjaga seaman mungkin untuk kita-kita semua. Prof, ini ada pertanyaan. Saya autoimun psoriasis, kaki dan jari saya bengkak saat ini dan kulit badan saya berwarna biru. Apakah kondisi saya sehat? Saya tidak minum apa-apa. Nah Seperti itu ini, harus apakah berobat, boleh divaksin? mesti berobat ke Hmm. dokter kulit. Jangan, Ya, jangan nggak untuk apa-apa itu alergi. kebiruan, itu bengkak, itu nggak jangan ya.
Jangan harus berobat, jangan divaksinasi dulu. Karena kita belum Baik. tahu, kalau dengar cerita gini, dari dengarnya aja, sepertinya belum terkontrol, belum stabil. Hmm, Jadi saya dengar baik. cerita gini. Iya. Kemudian ada lagi yang bertanya, masih minum Mifortik 180 miligram, Prof. Kalau Apakah saya, boleh divaksin? ya, saya tetap tidak. Tapi ada Tidak. beberapa dokter yang mengizinkan. Tapi kalau Hmm, saya tidak, saya tidak. baik. Sama dia Ada masih juga, minum topik. oke. Ada juga yang bertanya, saat ini masih suntik Humira tiap 2 minggu Oh ya, sekali. enggak. Pasti tidak. Itu tidak. Tidak. Kenapa, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan kita tadi menyebutkan beberapa jenis obat itu tadi ya, Prof ya. Ya. Itu obat apa sehingga tidak diperbolehkan untuk vaksin, Ya. Prof? Untuk Karena edukasi itu teman-teman yang obat-obat tidak. yang menekan imun sistem. Jadi Hmm, antibodi juga tertekan, antibodi juga tidak akan terbentuk, ya percuma. ya. Ya, jadi apa namanya, malahan nanti autoimunnya yang terganggu, antibodi nggak terbentuk, nggak dapat dua-duanya. Mendingan Baik. selesaikan dulu dengan Humiranya yang 2 minggu sekali. Dan Humira harganya Hmm, luar biasa mahalnya. Ya, jadi selesaikan dulu dosis Humiranya dengan dokternya. Nah, setelah itu dilihat lagi bagaimana kondisinya. Jadi kalau udah dapat Humira, artinya penyakit autoimunnya udah yang lebih kelas tinggi ya. Artinya ya. udah dengan obat oral nggak begitu mempan lagi, jadi terpaksa dikasih yang injeksi. Baik. Ada juga pertanyaan ini, Prof. Selamat malam untuk Ibu Windy. Malam, Prof. Iris. Saya Windy, 50 tahun di Bandung. Didiagnosa 2017 SLE dan Sjogren Syndrome. Tapi sampai sekarang tidak pernah minum obat-obatan apa-apa. Hanya waktu 2017 itu nyeri sendi dan kaligata besar-besar. Untuk kasus seperti ini bagaimana, Prof? Ya, ini kelihatannya terkontrol ya, kelihatannya. Tapi ada Hmm, baik juga kita cek darah. Gak ada salahnya kan, kita cek darah. Kalau baik. waktu masih keburu, kita cek darah. Hmm. Ini ada pertanyaan tentang obat lagi, Prof. Dari Ami Eka. Kalau ODAI dengan obat dosis minimal boleh vaksin tidak, Dok? Dosis minimal ini sendiri definisinya apa sih, Prof, sebetulnya? Dosis minimal artinya dosis yang dapat ditolerir dengan minimal sekali. Misalnya methylprednisolon, itu hanya 4 Hmm. miligram, itu boleh divaksinasi. Karena tidak Oh, mengganggu pembentukan antibodi. Dan dia tidak oh. sebagai imunosupresan, hanya sebagai antiinflamasi. Itu boleh sampai Hmm. 8 sampai 16 miligram masih oke. Pokoknya di bawah 20 miligram. Nah, itu masih boleh. Tapi jangan ada imunosupresan ya, jangan ada yang lain gitu. Mhm. Imunosupresan tuh misalnya tadi yang disebutkan ya, Yang uh, kortik ya, terus imuran ya. Tetapi ada beberapa dokter ya yang mengatakan nggak apa-apa lah kalau cuma 1 kali ya, makanya itu ada variasinya banyak ya, macam-macam hmm, ya, tetapi yang baik, penting harus terkontrol dulu penyakitnya, stabil dulu ya, bagi saya itu. baik, baik. Prof, ada pertanyaan lagi dari pasien rheumatoid arthritis. Ini banyak yang konsul masih minum obat ini boleh atau enggak? Ini pasien rheumatoid arthritis yang masih makan obat Plaquenil 300 miligram per hari. Kondisi sekarang 300 stabil. Kondisi miligram, seperti ini 300 per hari. miligramnya apa ya? 300 miligram metiprednisolon. Plaquenil Oh, pelakunya 200 miligram. Oh, pelaku ini 300 atau apa? 200 200. gram. Pelaku ini kan Kalau hidroksikloroquine ya. Sekarang namanya banyak hmm, ya. Pelaku ini udah nggak masuk Indonesia lagi. Ada hmm, Valnetic, ada apa Hyloquine, ada hidroksin ya. Semuanya hmm, hidroksikloroquine itu obat malaria yang dipakai sebagai antiinflamasinya, mengurangi nyeri-nyeri hmm. sendinya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Kalau 1 kali 200 Ah, mg justru kalau kita udah pakai hidroksikloroquine itu udah lebih ringan. Itu udah lebih oke. ringan. Nah, Pak Benjamin Susanto ini bertanya, kondisi seperti ini yang Plaquenil tadi, apakah boleh vaksin Sinovac atau tunggu vaksin AstraZeneca atau vaksin lain yang lebih aman, Prof? Sebetulnya nggak masalah kalau memang dia apa udah terkontrol baik, tidak apa-apa yang AstraZeneca. Jadi yang saya bilang Oh, Asia baik. karena pakai aluminium itu kalau kondisi yang Hmm, lebih berat ya. Tetapi kalau kondisi beberapa mengatakan nah, tidak apa-apa, Asia belum terbukti sepenuhnya. Jadi masih bisa hmm, dipertimbangkan seperti itu. Tapi kan jadi kita harus tidak apa semua teori apapun yang kita dengar itu kan harus kita tayangkan. Semua saya hmm, jelaskan kepada pasien. Ini agak adjuvan, ini. Nanti kalau terasa akan begini-gini, itu edukasi khusus pada pasien. Semua pasien yang saya berikan surat, itu saya jelaskan dulu sejelas-jelasnya. Supaya pasien tersebut mengerti vaksin betul-betul dia yakin memang keinginannya vaksinasi. Tapi dengan baik. kehati-hatian. Hmm, hmm. Ya.
Prof, ada juga yang bertanya ini, untuk vaksin yang lebih aman untuk ODAI, ini yang mRNA atau yang inactivated vaksin? Semuanya inactivated. Yang RNA, messenger RNA juga inactivated, yaitu contohnya Pfizer dengan Moderna. Ya, di Amerika hanya dipakai dua, yang sudah oleh FDA, ya oleh Badan POM Amerika, itu hanya dua yang boleh disuntikan di Amerika. Mereka hanya mau Hmm, Pfizer dan Moderna. Itu bagus ya, ya dari RNA, tapi mudah buatnya, tetapi penyimpanannya yang sulit. Ya, karena kalau hmm, Moderna harus di min 20 derajat, sedangkan Pfizer itu min 70 derajat. Jadi di kita memang logistiknya yang sulit. Tetapi iya. aman, sebetulnya vaksin itu aman. Oke. Jadi tadi pertanyaannya aman ya, berarti mau Nah, pakai yang aman, Sinovac atau aman. yang punyanya Kita AstraZeneca bayangin aman aja juga. Amerika negara adik kuasa, pakai hanya dua Iya, vaksin yang boleh. Dia maunya iya, hanya itu. Sangat berhati-hati dengan vaksin-vaksin lain. betul, betul. Prof, ini ada pertanyaan lagi dari Sinta Amran. Dok, saya urtikaria kronis, tapi sejak minum obat dari dokter, alhamdulillah sudah amat jarang kambuh. Apakah saya bisa divaksin? Karena selama ini minum obat hanya ketika muncul saja urtikarianya. Tidak apa-apa, kalau urtikaria boleh divaksinasi kalau tidak Oh, kambuh. boleh. Yang penting tidak boleh keadaan akut, asma akut, urtikaria akut, rinitis akut, pilek-pilek alergi akut, itu tidak boleh. Karena akut itu Hmm, kan berarti dia masih sakit. Harus kondisi baik. tenang, stabil, boleh vaksinasi. Oke. Ini kemudian ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau tadi ada pertanyaan tentang vitiligo, ini ada yang melanjutkan pertanyaan tentang vitiligo lagi. Saat saya penderita vitiligo, Dok, dari Ira Rizky Wahyuni. Saat ini sedang masa pengobatan obat kortikosteroid karena vitiligo masih aktif menyebar. Apakah boleh divaksin? Kalau masih aktif menyebar, tidak boleh. Tidak Artinya boleh. belum Pokoknya yang stabil. aktif-aktif. Aktif Oke. semua tidak boleh. Aktif, akut, itu tidak boleh. Harus Iya. kondisi stabil. Vitiligo tuh tidak berjalan. Dia tetap aja segitu-segitu. Dalam setahun tuh dia nggak kelihatan kok. Dia memang akan berjalan, tapi nggak kelihatan gitu ya. Ini sangat-sangat lambat gitu. Dan biasanya tanpa obat hanya salep-salepan. Oke. Iya, Boleh. jadi catatannya buat teman-teman kalau masih aktif jangan ya. Oke, kemudian ada pertanyaan tentang rekomendasi dokter ini dari Ayu Kirana. Apakah untuk minta rekomendasi boleh vaksin atau tidak harus dari dokter yang selama ini merawat atau harus dari dokter autoimun? Saya ITP, tapi dari awal diagnosa selalu berobat ke KHOM. Ya. Justru kalau ITP udah cocok ke HOM, ke HOM, ya, konsultan hematologi Iya, onkologi. Justru dari iya. saya pun saya kirim ke KHOM. Yang saya bilang Hmm, bahwa apa iya setiap tadi ya. perhimpunan tuh mempunyai rambu-rambunya gitu. Saya Baik. dari alergi imunologi, jadi kalau bisa bilang tadi ada ITP, ada AIAH, ya kita akan melihat autoimun hemolitik ya. Saya akan melihat secara keseluruhan, ya autoimun secara Hmm, keseluruhan. Tetapi hmm. ujung-ujungnya tetap saya kirim ke KAKOM, tetap itu. Iya, jadi sudah betul tidak perlu ke SPPDKI Itu, tapi ke KHOM yang selama ini ya, itu, Prof ya. karena memang udah Baik, spesifik dia di situ. Kayak baik. misalnya tiroid Hashimoto atau Graves Hmm, disease, dia udah ke endokrinologis, ya dia internis, bahkan internis ini penyakit dalam. hmm, hmm. Dia udah dia nggak perlu lagi Iya, ke imunologi, karena imunologi tetap akan kirim ke mereka, karena mereka hmm, yang sudah membuat rambu-rambunya. baik. Tapi kan Iya, kebanyakan kan memang ke alergi imunologi, ke reumatologi ya. Saya tidak akan megang sendiri kalau hal-hal yang sangat spesifik apalagi itu vaksinasi. Karena kita hmm, apa yakin bahwa mereka kan sudah punya rambu-rambu yang lebih ketat. Kita ngerti tapi tidak sengerti mereka. Jadi kenapa kita tidak berikan kepada mereka untuk apa ahlinya untuk kepentingan pasien seperti itu. Karena kan iya, autoimun itu multidisiplin. Jadi yang iya, terkait itulah yang kita konsultasikan. iya, iya. Prof, ada pertanyaan dari Alvira Damayanti. Kalau saya autoimun dok dan sudah operasi bypass jantung dan diabetes, apakah boleh divaksin? Ya, kalau diabetes boleh saja ya. Nah, autoimunnya dilihat lagi ya. Jadi dua-duanya kita secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya diabetes harus terkontrol. Nah, dulu waktu yang pertama sekali Pak dibikin harus Hmm, HbA1c. Nah, kemudian mentok tuh. Saya juga merasa hmm, mentok. Teman-teman daerah telepon, kita nggak punya HbA1c di sini labnya. Gimana nih Pak Di gitu kan?
Iya, Mm-mm. terus ya udah, saya juga telepon ke endokrin. Gimana nih endokrin? Apa repot dong kalau kita habis satu si apa nggak bisa gula darah aja 3 bulan terakhir, pas bulan terakhir, bagaimana? Akhirnya mereka bikin Mm. lagi. Dia perhimpunan juga bikin lagi kan. Akhirnya sekarang hanya cukup gula darah yang terkontrol satu Oh, bulan oke. terakhir. Jadi kan semua udah lebih enak gitu loh. Jadi apa Iya. namanya di daerah-daerah tuh jadi nggak kayak bingung. Akhirnya semuanya nggak boleh waktu itu. Jadi ke Iya. Menteri Kesehatan juga jadi kenapa jadi begini kan? Jadi semuanya ditanyakan akhirnya perhimpunan ya kan melalui Mm-mm. IDI ya. Jadi kita perbaiki lagi akhirnya. Gitu ya. Namanya Iya. juga semua baru ya. Jadi kita learning by doing. Ya super Iya. hati-hati memang nggak Mm. baik ya. Tetapi untuk awal saya kira itu harus ya. Tapi Iya. sekarang kan udah berubah. Bayangin 4 kali loh perubahan PAPI. Itu Iya. dengan tidak mudah ya. 12 perhimpunan dipaksa. Waktu segera, ayo cepet, ayo cepet. Kita juga mau cepet-cepet, ya akhirnya nggak boleh semua keluarnya kayak gitu. Tapi sekarang udah bagus. Rapatnya Iya. terus-terusan soalnya. Nah, Iya. Terima kasih loh. Dan begitu suratnya keluar, biasanya kalau udah mau forward di WhatsApp itu udah ada tandanya forwarded too many times. ya, itu ya, Udah ada betul, warning dari WhatsApp-nya, Prof. betul, Prof, betul. ini untuk yang kondisi operasi bypass jantung ini bagaimana, Prof? Tadi kan autoimun bypass jantung diabetes. Kalau diabetesnya kan oke ya, kalau selama Ya, hasil tes gula darahnya bagus. ya. Tapi kalau udah ada Kalau, histori kalau, operasi kalau bypass, bypass ada dua pendapat juga ya, tetap ke dokter hmm, jantungnya, karena beberapa saya memang ada yang nggak boleh karena kondisinya, tapi ada hmm, juga yang boleh ya, karena dia nggak ada komorbid lain. Nah, tapi kalau ada oke, komorbid lain, lebih dari satu komorbid itu harus hati-hati kita. Ya, jadi kita ya, juga mau ingin cakupan tinggi, ada nggak hmm, apa-apa deh, jangan gitu juga ya. Jadi nggak gampang loh menentukan boleh nggak tuh terus terang tidak gampang. Ya saya tuh banyak berdiskusi, saya bilang tunda dulu ya nanti datang lagi ke apa ke bilang ke tempatnya itu tapi besok lah mereka mendadak mendadak. Tapi mereka bilang emang mendadak, Prof. Kita dapat surat panggilan juga mendadak katanya. Ya, makanya hmm, sekarang kita himbau untuk masyarakat semuanya yang punya komorbid, nggak cuma autoimun, tidak usah tunggu hmm, panggilan. Ya, dari sekarang persiapkan diri kondisi prima. Kalau mau divaksinasi harus kondisi prima. Jadi kita dari sekarang medical check up aja. Kita medical check up, hmm, datang ke dokter langganannya masing-masing, karena dokternya yang paling tahu bahwa perkembangan penyakitnya ya bagaimana. Jadi kalau kita apa dapat dokter yang biasa kita pergi ya itu lebih baik daripada kita ke dokter baru ya karena di beliau yang hmm. lebih mengetahui kondisi kita. Ya, Prof, bicara soal dokter baru dan dokter yang biasa menangani, ini ada pertanyaan dari Etsiska Kalista. Prof, dokter saya di Malaysia. Ini juga banyak terjadi nih di teman-teman terutama yang berbatasan dengan Malaysia atau Singapura nih. Sementara pandemi tidak bisa kontrol lagi. Biasanya tiap tahun saya kontrol. Kemudian untuk vaksin ini saya harus bagaimana? Ya, ya betul. Tapi kan bisa per telepon. Sekarang banyak kok Hmm, pasien-pasien saya juga yang berobat di Malaysia gitu ya. hmm, Malahan nah bagi saya itu bukan suatu hal yang gimana, itu hak orang kan mau berobat dia perlu kenyamanan dengan dokternya masing-masing. Karena pasien untuk dengan dapat dokter punya ikatan batin. Ya, jadi kalau betul. Iya. memang dia cocok dengan itu nggak apa-apa. Saya bilang nggak mesti tetap pertahankan. Nanti di sini saya bantu sebisa saya bilang. Tapi tolong konsultasikan dulu ke dokternya. Nanti apa komunikasi gitu. Jadi kita punya komunikasi dengan dokter di sana. Ya akhirnya begitu yang Hmm, dilakukan dan pasien juga merasa nyaman karena kita hmm, apa namanya tetap menghargai apa yang sudah dilakukan dengan dokter di sana. Kita meneruskan di sini. Nanti kalau itu saya bilang telepon lagi dokternya ya, telepon lagi supaya pasiennya hmm, juga nggak merasa aduh gimana ya dokter saya nggak ada, dokter saya di sana gitu. Tapi kita harus juga memberi kenyamanan kepada si pasien. Ya kita hanya hmm, membantu apa yang dokter itu telah lakukan apa namanya kita mencari sinkronisasi gitu. hmm. Ya, berarti tetap harus saling menghubungkan dokter yang di sana dan seandainya Ya, cari dokter di sini lagi juga saling koordinasi ya, Prof ya. ya karena Prof, dokternya yang paling ngerti kan penyakitnya dan dia udah merasa nyaman dengan dokternya. Kadang aduh dokter saya nggak bisa dihubungin gimana ya udah jadi begini dulu nanti kan bisa by email sekarang ya SMS bukan segala macam WA gitu ya. Dan rata-rata sekarang kan dokter-dokter juga sudah memberikan nomor HP ya kayak saya sekarang udah memberikan nomor HP karena zaman begini pandemik ya. Gitu. iya. Baik, Prof. Kemudian ini ada pertanyaan lagi tentang MTX. Bagi yang konsumsi MTX 10 miligram per minggu, asam folat 1 kali sehari, apa boleh divaksin? Sudah 2 tahun ini saya konsumsi, di daerah kami tidak ada spesialis RA. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya.
Maksudnya Kalau SPPDKR ya, MTX, kesehatan. ya, kalau hanya satu tablet itu masih oke. Hanya seminggu Hmm. sekali 2,5 miligram. Tapi kalau lebih dari satu, kalau saya tidak, ya, saya tidak. Saya lebih senang malah tidak pakai MTX. Saya bilang sabar dulu. Ya udah, saya bilang kalau apa kondisinya tadi lihat dulu kok apa masih sakit nggak RA-nya. Ya kita Hmm. menilai ya harus melihat dari sisi yang lain juga apakah ada autoimun yang lain atau tidak ya kemudian dia masih minum steroid apa tidak kombinasinya apa aja ya kalau Hmm. misalnya dia bisa lepas MTX lebih baik dia lepas menurut saya jadi supaya antibodi tidak tertekan pembuatannya jadi kita jangan Hmm. setengah-setengah gitu ya artinya cakupan imunisasi mau tercakup 70% tapi ternyata yang menerima tuh banyak kipinya itu juga menyiksa Hmm. orang efek samping yang banyak malah menyiksa orang ya, jadi kita lihat case by case gitu ya. Kalau Ya. misalnya udah terkontrol RA-nya, ya udah nggak usah pakai MTX gitu. Mungkin dia hanya pakai hidroksikloroquine seperti itu. Hmm. Jadi dilepas dulu obat itunya baru. Kalau memang sudah bisa lepas, boleh Ya, divaksin bagi saya lebih saja. baik begitu supaya antibodi tidak tertekan pembuatannya. Paling Ya. pakai steroid yang 1 kali 4 miligram ya, methylprednisolone, nah itu kan lebih lebih aman. Ya. Prof. Iris, ini ada yang bertanya juga tentang pemeriksaan lab. Tadi kan Prof. Iris menyebutkan bahwa untuk menyatakan stabil atau tidak, prosesnya sangat hati-hati dimulai dengan wawancara medis yang nilainya 80% tadi ya Prof. Baru kemudian kalau diperlukan pemeriksaan laboratorium. Ini ada yang bertanya, Edson Sutant. Pemeriksaan lab apa yang dibutuhkan dok? Apakah Ana yang bersangkutan ini adalah ODAI dengan SLI? Ya. Ya, kalau SLI banyak ininya ya, banyak bisa C3, C4 ya, C3, C4 salah Hmm. satu monitoring kita untuk melihat aktivitas dari penyakit SLI-nya atau lupus ya. Jadi komplement Hmm. 3, komplement 4, kalau dia rendah berarti penyakit lupusnya masih aktif karena komplement itu merupakan satu sistem imun yang non spesifik. Jadi kalau Ya. misalnya dia rendah berarti banyak terpakai untuk melawan si lupus tadi. Ya, jadi artinya Hmm. masih aktif penyakitnya. Ya, Ya. anak itu petanda aja. Ya, Anda tidak bisa dianggap untuk aktivitas penyakit autoimun. Tapi itu menyaring pertama, oh anak positif, anak IF positif. Kalau cuma 1/100 ya nggak apa-apa. Ya 1/100 itu pada orang normal juga bisa terjadi. Titer 1/100 ya. Nah, tapi kalau 1/320, nah itu juga kita mesti pertimbangkan ya. Itu baca anak profile. Anak profile itu Hmm. dia menuju kemana ya apa namanya autoimunnya itu akan lebih jelas dengan ada anak profile kalau banyak sekali yang positif ya tentu tidak ya saya tidak menganjurkan itu perlu penilaian gitu walaupun banyak dokter bilang akan aktivitas SLE tidak pada anak-anak gitu pada anak profile ya memang tidak tetapi kalau memang banyak yang positif berarti kan banyak antibodi yang hiperaktif antibodi yang tidak diinginkan antibodi yang error. Nah, makanya Hmm. pertimbangan-pertimbangan itu memang masih banyak ya, artinya tiap dokter banyak berbeda-beda juga gitu ya. Jadi Ya. memang harus per satu orang, tiap orang tuh beda-beda kita lihat ya. Intinya tetap kembali lagi ke dokternya. Dan tadi juga ada Iya, yang nulis intinya juga harus jujur ketika wawancara dengan dokter ya Prof ya. iya, ya harus Prof, jujur. ada yang Betul. bertanya, iya harus jujur. Catat ya teman-teman, harus jujur karena demi kita sendiri. Jangan Iya, karena kita kepengen banget divaksin, nantinya bisa menimbulkan hal yang tidak kita harapkan ya tentunya. iya, Prof, ini ada pertanyaan dari Edveni FHE. Prof, untuk cancer survival, mungkin maksudnya cancer survivor ya, apakah boleh vaksin untuk penyintas kanker? iya. Nah, cancer itu juga di bawah KAHOM ya. Biasanya saya Hmm. ujung-ujungnya seperti KAHOM juga ya. Tetapi secara prinsip boleh asal tidak dalam kemoterapi. Tapi kalau dalam terapi Asal tidak dalam hormon itu kemoterapi. masih boleh. Ya asal dia sudah termasuk terkontrol, ya apa stabil, ya atau tidak ada Hmm. tanda-tanda akut, ya itu apa namanya masih bisa diberikan selama dia masih terapi hormon. Terapi hormon itu pakai tablet biasanya. Ya beberapa Ya. itu orang ada yang pasien saya tanya ke saya karena ada autoimunnya juga, tapi ada juga yang tidak ya. Saya kembalikan ke hematologi tetap atau paling tidak Hmm. satu pun hematologinya gitu ya paling nggak Baik. satu pun kasusnya seperti ini jadi kita untuk autoimun harus saling terkait disiplin ilmu ya jangan memutuskan kalau memang bukan bidang kita ya karena Baik. sekali lagi setiap perhimpunan sudah membuat rambu-rambunya jadi kita harus menghormati perhimpunan-perhimpunan tersebut maksudnya dokternya ya Ya. harus saling menghormati satu sama lain.
Iya, dokternya saling menghormati kan dokter itu juga membuat itu untuk kepentingan pasien sesuai Iya, dengan iya, keahlian dan iya. spesialisasi masing-masing. Prof, ada pertanyaan lagi tentang jenis vaksin ini dari Ed Laras Ayu. Kalau vaksin dari Sinopharm atau Moderna, bagaimana ya dok? Apakah aman? Karena dari kantor saya sepertinya mau pakai vaksin itu. Oh, Ya. beruntung ya dapat program vaksin dari kantor ya, Prof ya. Iya, bagus sekali karena kan sekarang program Iya, mandiri gotong royong, pemerintah memakai iya, program mandiri gotong royong. Jadi artinya rakyat harus gratis ya, tetapi perusahaan yang membelikan untuk apa namanya karyawannya itu bagus sekali program dari pemerintah, iya, ya. Supaya tidak diperjual apa jual belikan vaksin. Ini masa pandemik, jangan mencari keuntungan untuk bisnis dari vaksin itu ya. Nanti herd iya, immunity nggak tercapai, yang kasihan orang-orang yang nggak mampu. Nah, makanya betul. dibedakan kalau yang vaksin dari pemerintah yang gratis itu pakai Sinovac, supaya Sinovac Hmm, tidak diperjualbelikan. Jadi itu khusus dari ya, pemerintah yang gratis. Yang vaksin gotong hmm, royong itu yang lainnya. Dan memang saya dengar yang lain akan masuk juga ke Indonesia. Tapi kan kita hmm, memang Sinovac itu keuntungannya adalah penelitiannya di Bandung. Ya, di Bandung, Bio hmm, Farma dan Unpad. Nah, jadi hmm, monitoring ketat sekali dari Badan POM, diikuti terus dan saya juga mengikuti rapat-rapat di Badan POM ya mengenai vaksin Sinovac ya sampai saat ini ya sudah terbit, sudah dijalankan EUA-nya semuanya ya. Nah, itu ya, kita masa aman karena memang sudah ada penelitian di Indonesia langsung ke orang ya, Indonesia. Itu satu hal kelebihan dari Sinovac. Nah, kemudian yang ya, lain, walaupun tidak kita teliti di Indonesia, tapi kan sudah dapat izin dari Badan POM di negara masing-masing. Apalagi kalau ya, Moderna dan Pfizer, itu udah dari Amerika. Ya, jadi hmm, benar-benar kita melihatnya itu sesuatu yang tidak perlu kita inikan lagi, tetapi semua tetap melalui Badan POM kita. Jadi tetap nanti ya, Badan POM akan mengeluarkan IUA. Jadi IUA yang di Amerika sudah dikeluarkan oleh FDA, tetapi masuk ke hmm, negara masing-masing itu akan dikeluarkan oleh Badan POM masing-masing berupa EUA, Emergency Use Authorization. Nah, jadi, hmm, tapi saya belum bisa berkomentar karena kita belum tahu vaksinnya. Ya, jadi hmm, mudah-mudahan sih untuk autoimun nantinya kelihatan yang mana ya, karena sekarang kita hmm, masih sebagian jalan pakai Sinovac, sebagian jalan pakai hmm, AstraZeneca. Tapi AstraZeneca masih di daerah di Bali, ya kemudian di Manado kemarin ya. ya, Gitu. hmm. Iya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan baru, kita bisa kok bikin lagi bincang-bincangnya ya, Prof ya, Nah, karena ini nggak untuk akan bagi habis-habis ini. informasi. Saya juga tiap Iya, hari tanyain masih lama. AstraZeneca gimana Ya. gitu. Prof, ini sebenarnya sudah jam lebih dari jam 9. Mungkin kita sudahi nanti di jam 9.15 boleh ya, Prof? Kita Silakan. coba menjawab beberapa pertanyaan yang agak berbeda. Bagaimana dengan odai penyintas COVID, Prof? Apakah masih perlu divaksin? Dari Ed Femi Rieni. Ya, kalau Odai, tapi dia belum pernah divaksin ya. Kemudian dia menderita atau apa namanya COVID. Itu sembuhkan Iya, dulu sudah. COVID-nya. Dan Hmm, obat-obat untuk autoimun yang bersifat imunosupresan itu di stop dulu. Ya, karena akan hmm. menekan antibodi juga. Jadi nanti Oke. COVID-nya bertambah parah. Ya, makanya Hmm, dibilang orang yang Odai kalau nggak divaksinasi itu lebih berat sakitnya dibandingkan kalau divaksinasi. Karena kita lihat di hmm. sini bahwa kan orang-orang Odai itu butuh imunosupresan juga ya. Tapi kalau dilepas Ya, imunosupresannya takutnya penyakitnya juga kambuh pada saat dia COVID. Nah itu nggak kita ya. harapkan. Jadi memang terpaksa kayak Mifortik, MTX itu kita stop total. Ya kita Oke. perbaiki dulu sepenuhnya COVID-nya dulu diutamakan. Hmm. Baik. Kalau sudah sembuh, nanti apakah masih perlu divaksin, Prof? Nah, kalau udah sembuh, biasanya sudah ada antibodi secara alamiah. Biasanya kita Hmm, lihat dulu ada kekambuhan nggak dari penyakit autoimunnya. Tunda dulu vaksin, nggak usah buru-buru. Ya, kita lihat mhm. dulu kondisinya. Karena kalau begitu kondisinya apa banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan setelah dia sakit. Lihat lagi apa imunosupresannya bagaimana, apa perlu dikasih apa tidak. Ya, kalau nggak kalau dikasih nanti daya tahannya juga menurun kayak gitu ya. Jadi yang jelas dia habis itu harus isolasi dulu, habis sakit harus tetap isolasi. Ya karena belum Baik. bisa kita apa-apain untuk vaksinnya. Baik. Iya. Prof, ini ada pertanyaan mungkin sekalian menuju ke kesimpulan ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Dari Balikupu Lombok. Oh, ini sepertinya support group. Kalau Balikupu biasanya untuk Odapus ini nih dari Lombok. Selamat malam. Malam banget di sana ya sudah hampir jam 11 berarti ini ya. Jam 10 malam lebih. Berarti kami harus meminta catatan tertulis dari dokter yang selama ini menangani autoimun kami ya.
Iya, tadi yang seperti dijelaskan Ya, profesor ya, harus, Prof. harus. Iya, baik. Kemudian yang lain pertanyaan masih seputar MTX. Kemudian kalau psoriasis masih gatal-gatal, boleh vaksin nggak, Prof? Psoriasis gatal tapi nggak aktif. Gatal tuh karena kering ya, kulitnya ngelupas ya. Oh, Boleh mhm. aja minum anti alergi. Terus jangan lupa harus pakai apa namanya lotion yang khusus ya dari dokter kulit biasa dikasih ya tanpa obat. Mhm. Biasanya psoriasis yang udah terkontrol tanpa obat, tetapi bukan berarti tidak pakai lotion atau pelembab itu tetap harus pakai. Boleh vaksin atau nggak, Prof? Kalau Boleh, kondisinya kalau gatal-gatal. sudah gatalnya diberhentikan dulu. Itu kan akut Oh, gatal. hmm. Apapun yang Ya, akut, ya. apapun yang terjadi saat itu belum terkontrol, jangan tunda dulu. Minum obat anti gatal dulu. Kalau perlu steroid dosis pendek, nggak apa-apa Oke. ya. Hmm. Kasih ke dokternya, datang ke dokter kulitnya. Baik. Ini ada yang bercerita juga, apa menarik ini. Mama saya dengan SLI sudah menerima vaksin, Prof. Saya AIH belum. Saya AIH belum. Apakah bisa? Periksa dulu ke dokternya. Kemudian Ya, ada pertanyaan tentang kondisi stabil dan remisi. Oke, Prof, sebetulnya yang disebut remisi itu yang seperti apa, Prof? Kemudian saya sambungkan lagi dengan pertanyaan satu lagi, Dok, contoh kasus ODAI yang kondisinya stabil untuk mendapatkan vaksin, namun belum remisi bagaimana ya? Di kantor saya sudah melakukan vaksin, namun saya masih ditunda sampai dapat rekomendasi DPL. tidak Stabil apa-apa. dan remisi. Nah, ini Sabar. mungkin, Sabar, bagaimana? Oh nggak iya, apa-apa. Kalau sabar. belum bisa divaksin, nggak apa-apa. Ya, yang penting Hmm, dibuat ini dulu tertunda. Kita nggak bilang nggak boleh ya. Saya juga tidak bilang tidak boleh ya. Tidak semangat orang nantinya ya ditunda, ya, tertunda. Ya kita perbaiki baik. dulu sejenak. Ini masih panjang perjalanan ya. Iya, iya. Baik. Kemudian stabil dan remisi ini perbedaannya apa nih, Prof? Ada yang mungkin masih bingung stabil dan remisi sepertinya. Sebetulnya sama ya. Stabil itu Oh, oke. remisi itu harus stabil. Remisi itu artinya minum obat seminimal mungkin ya dan kondisinya sudah stabil itu namanya remisi. Ya stabil itu bagian dari remisi. Ya tapi kalau kita bilang remisi takutnya kan orang nggak begitu mengerti kata-kata remisi kan itu Hmm, bahasa kedokteran. Jadi kita lebih baik oke. kita bilang kondisi stabil. Itu kesepakatan kita di PABDI bersama reumatologi. Iya, baik. Teman-teman, ini waktu kita sudah melebihi dari yang kita jadwalkan dan tentunya Prof Iris juga terima kasih sekali Prof sudah meluangkan waktu. Mungkin untuk penutup bisa disampaikan kesimpulan atau poin-poin apa yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ODAI yang sedang mempertimbangkan akan divaksin atau tidak, Prof. Ya, jadi untuk teman-teman ODAI sebaiknya memeriksakan diri ke dokternya masing-masing. Cek Mhm. labnya juga ya dan juga obat-obatan ya jangan lepas obat sebelum dokternya bilang harus lepas. Bagi yang sudah bisa stabil, sahabat 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir minum obat minimal kita sebut remisi itu tentu saja bisa Mhm. divaksinasi. Nanti dokternya yang akan merekomendasi. Biasanya dibantu dengan surat ya bahwa ini sudah boleh divaksinasi atau ini belum boleh divaksinasi karena masih apa-apa alasannya. Harus ditulis alasannya. Biasanya dokternya akan menuliskan dengan lengkap sehingga nanti di meja 2 itu tidak terjadi apa-apa. Ya lancar ya semuanya. Baik. Baik. Terus kemudian untuk yang masih minum obat-obat imunosupresan tadi, Prof. Kalau masih minum obat imunosupresan, tunda dulu. Ya, sebaiknya tunda karena antibodi dia akan terbentuk dengan sempurna. Tapi kalau hanya Iya. steroid di bawah 20 miligram, tidak ada imunosupresan yang lain, kondisi stabil, ya tidak ada keluhan, silahkan Mhm. divaksinasi. Tapi sekali lagi harus izin dari dokternya. Ya, saya bilang secara umum ya, karena kan nggak semua pasien saya. Jadi saya bicara secara umum ya, tapi tentu nanti harus kembali ke dokter masing-masing. Baik, baik. Ada lagi yang perlu ditambahkan, Prof? Ditekankan ke teman-teman yang kalau mau divaksin nih, kebetulan kalau dinyatakan stabil oleh dokternya, apa yang perlu dipersiapkan sebelum seorang ODAI bisa Ya. divaksin, Prof? Kalau mau besoknya divaksinasi, ini dia Ya. terlepas dia ODAI atau bukan sama aja persiapannya ya. Jadi untuk keseluruhan Hmm. orang ya termasuk ODAI dan bukan ODAI. Persiapkan besok ya, jadi tidur cepat. Ya jangan kemalaman, jangan begadang. Ya karena itu akan mengurangi imun sistem kita. Ya kita tidur lebih Hmm. cepat dari biasanya. Ya kemudian jangan lupa sarapan. Ya. Teman-teman, sepertinya ada gangguan koneksi dengan Prof Iris. Semoga bisa segera terhubung kembali ya. Pak ya dan berdoa ya berdoa Oh, supaya baik. besoknya semuanya lancar. Itu jangan lupa. Hmm.
kalau sudah selesai vaksin, kemudian merasakan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang pegel-pegel lah, yang lapar terus, lemes, dan sebagainya, apa yang bisa dilakukan, Prof? Kalau masih dalam batas wajar, seperti yang di apa namanya edukasi sebelum vaksin kan itu ada edukasinya, ya itu tidak Hmm. apa-apa. Itu lapor, harus lapor. KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi sekecil apapun harus dilapor. Karena itu penting bagi Hmm. kami semua. Ya bahwa nanti Baik. berapa orang yang KIPI-nya sekian-sekian dan KIPI beratnya kayak apa, KIPI ringan, KIPI sedang, tetap lapor. Kalau nyeri-nyeri Hmm. sendi kita nggak tahan dia minum anti nyeri, tidak apa-apa. Ya, jadi nah, itu Baik. mungkin ada flare up ya sedikit, tapi selain itu flare up itu juga sebetulnya memang sudah efek simpang daripada vaksin itu sendiri. Efek simpang Oh, pun efek. ada seperti itu. Gitu. Baik. Jadi Kalau dalam ya, kondisi apa harus segera ke dokter yang disebut sebagai emergency dan harus segera mendapatkan pertolongan medis, ya, Prof? kalau sakitnya berlebihan ya atau kita muntah ya atau diare ya seperti itu atau pusing berlebihan, segera lapor ke IGD rumah sakit terdekat ya. Kita lapor nanti akan dicatat Hmm. itu sebagai KIPI. Baik. Kalau untuk laporan KIPI yang apa ringan dan sedang itu tadi, dilaporkannya kemana, Prof? Yang di Jakarta ada Komnas KIPI, di daerah ada Komda KIPI Hmm. tingkat 1, Komda KIPI tingkat 2. Dan kita melapornya kepada dokter yang cukup di rumah sakit. Nanti mereka yang akan ada jalur untuk pelaporan. Karena sekarang sedang setiap Oh, rumah baik. sakit itu ada pelaporan KIPI-nya saat ini. Baik. Baik. Jadi tidak harus kembali misalnya ke puskesmas yang tempat vaksin kemarin, tapi Ya, bisa ke kalau dia lebih dokter. dekat ke sana, silakan ke sana. Cari yang paling dekat, paling nyaman aja. Oh, Karena semuanya baik. KIPI itu secara nasional sudah dilakukan sistemnya. Iya. Ini bagian penting juga dari apa untuk menilai apakah ini cocok atau tidak untuk sebagian besar orang ya, Prof ya. Jadi untuk melihat tentang efek samping segala macam yang informasi yang memang masih dibutuhkan pada saat ini ya, Prof. Ya, Prof Iris, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Oh ya sama-sama. teman-teman, hari Sabtu, ya hari Sabtu nanti, insya Allah Prof kita akan bincang baik lagi bersama lembaga Eijkman untuk membahas tentang varian baru Oh virus iya. COVID-19. Iya, untuk teman-teman yang penasaran ingin belajar lebih banyak tentang varian baru dan mutasi virus COVID-19 ini, silahkan nanti hari Sabtu kita akan ada acara bincang baik lagi. Pengumumannya kita sampaikan seperti biasa di akun Instagram @autoimun.id. Semoga pembicaraan malam hari ini membukakan informasi dan wawasan yang kita perlukan untuk memutuskan apakah kita akan divaksin atau tidak. Terima kasih banyak Prof Iris sudah Sama-sama. mengubah jadwal praktek hari kita. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bertahan nonton malam hari ini. Tadi tertinggi 488 Prof, sekarang masih 400 yang nonton live kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Selamat istirahat Prof. Terima Sama-sama. kasih untuk Terima kasih. ilmunya. Semoga bertemu Ya, lagi. selamat Iya, istirahat semuanya. terima kasih Prof. Ya, Terima kasih juga baik teman-teman ya. semuanya. Selalu jaga kesehatan dan selalu bersemangat. Ketemu lagi kita insya Allah di Bincang Baik atau imun.id di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.